Oke, kita masuk ke kegiatan belajar ketiga, masih dengan konsep-konsep dasar pemerintahan daerah, yaitu kegiatan belajar 3, otonomi daerah dan tujuan umum pemerintahan daerah. Oke, setelah kita memahami asas-asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, satu hal yang dekat hubungannya dengan asas-asas tersebut yaitu otonomi daerah dan tujuan umum pemerintahan daerah. Pertanyaannya adalah apa yang disebut dengan otonomi daerah dan apa yang sebenarnya tujuan umum pemerintahan daerah. Oke, otonomi daerah. Kita jabarkan. Apa itu otonomi daerah? Dilihat dari asal katanya, otonomi daerah. Dilihat dari asal katanya, otonomi berasal dari bahasa Yunani, auto ataupun auto sama dengan sendiri atau nomi sama dengan nomus, undang-undang atau aturan, yang berarti pengaturan sendiri menggunakan pengundangan sendiri. Sarjana yang lain mendefinisikan otonomi sebagai pemerintahan sendiri. Oke, berdasarkan pemahamannya dapat dikemukakan bahwa otonomi daerah adalah hak dan wewenang untuk mengatur pemerintahan daerah itu sendiri. Kesimpulan ini sejalan dengan pendapat beberapa sarjana seperti Koe Mahatmaja yang antara lain menyimpulkan bahwa dengan diberikannya hak dan kekuasaan perundang-undangan dan pemerintahan kepada badan otonomi seperti kabupaten dan kota, maka badan-badan tersebut dengan inisiatif sendiri dapat mengurus rumah tangganya dengan jalan mengadakan peraturan-peraturan daerah yang tentu saja tidak bertentangan dengan konstitusi atau peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih tinggi dan menjalankan pula kepentingan umum. Oke, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, otonomi daerah didefinisikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Dari keseluruhan definisi tentang otonomi di atas dapat dikemukakan bahwa pada hakikatnya pengertian otonomi daerah itu mencakup dua aspek penting, yaitu 1. Hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. 2. Kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Oke. Pendapat yang sama diungkapkan oleh Bayu Suryaningrat yang antara lain menyebutkan bahwa dilihat dari sistem yang dianut, otonomi pada umumnya dapat dibedakan menjadi berikut ini. 1. Otonomi material. 2. Otonomi formal. 3. Otonomi real. Oke, kita jabarkan. 1. Otonomi material atau badan rumah tangga material adalah otonomi di mana urusan-urusan yang diserahkan kepada daerah dan diperinci secara tegas, pasti diberi batas-batas, zakelig dan zekelig, dan dalam praktik penyerahan ini dilakukan dalam undang-undang pembentukan daerah yang bersangkutan. Dalam sistem otonomi ini ada pembagian tugas yang jelas dan terperinci dan tegas. Urusan pembentukan daerah, urusan rumah tangga daerah terbatas pada urusan-urusan yang ada dalam undang-undangan pembentukan. Oke, 2.
Kemudian yang dimaksud dengan otonomi formal adalah otonomi di mana urusan-urusan yang diserahkan kepada daerah tidak dibatasi dan tidak zakelig. Urusan-urusan yang menjadi urusan rumah tangga daerah ditentukan secara umum dan dalam undang-undang pembentukan daerah. Oke, 3. Otonomi real adalah otonomi di mana penyerahan urusan kepada daerah didasarkan pada faktor-faktor yang nyata atau real sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan real dari daerah tersebut. Sistem ini dilaksanakan berdasarkan keadaan dan faktor-faktor yang nyata sehingga tercapai harmoni antara tugas dan kemampuan daerah maupun pemerintahan pusat. Oke, B. Tujuan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kita masuk ke tujuannya. Pemerintahan daerah sebagai salah satu subsistem dari sistem pemerintahan Indonesia adalah unsur utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Oleh karena itu, tujuannya sama dengan pemerintahan pusat, yaitu mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Apabila disimak secara laksana, di balik pertimbangan-pertimbangan tentang perlu adanya penyerahan kewenangan kepada pemerintahan daerah sebagaimana telah diungkapkan terlebih dahulu, dikandung maksud dan tujuan berikut. 1. Secara politis, untuk menjaga tetap tegak dan utuhnya negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dikonstruksikan dalam sistem pemerintahan pusat dan daerah yang memberi peluang turut sertanya rakyat dan mekanisme penyelenggaraan pemerintah. 2. Secara formal dan konstitusional untuk melaksanakan ketentuan dan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Secara operasional untuk meningkatkan efisiensi. 3. Secara operasional untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan pelayanan masyarakat dan melancarkan pelaksanaan pembangunan. 4. Secara administrasi pemerintahan untuk lebih memperlancar dan menertibkan pelaksanaan tata pemerintahan secara lebih baik dalam rangka good governance atau pemerintahan yang baik. 5. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka kegiatan pemerintahan daerah harus terarah kepada terjaminnya pertumbuhan pembangunan daerah, terselenggaranya pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa, dan terjaminnya hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah atas dasar keutuhan negara kesatuan. Oke. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dinyatakan bahwa tujuan pemerintahan otonomi pada daerah antara lain: 1. Untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. 2. Untuk meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, dengan mengacu pada urusan di atas, secara umum dapat disimpulkan bahwa maksud dan tujuan pemberian otonomi daerah adalah 1. Efisiensi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tahu kaitannya pernyataan ini dengan alasan dan keuntungan desentralisasi. 2. Pendemokrasian penyelenggaraan pemerintahan daerah atau melibatkan masyarakat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oke, rangkuman dari
Modul 1 kegiatan belajar 3 ini masih tentang konsep-konsep dasar pemerintahan daerah. Adalah secara formal otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan literatur otonomi dapat dibedakan menjadi otonomi material dan formal dan real. Secara umum, tujuan pemberian otonomi kepada daerah dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oke, terima kasih.